kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi sekali lagi, biar awan kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hatiku. Tuhan, beracaralah malam hari ini. Tuhan, sejujurnya tidak ada yang lebih indah dibanding berada di dalam hadirat-Mu. Daud berkata di akhir hidupnya, I'm just the sweetest psalmist of Israel. Aku cuman pemazmur, pemetik kecapi yang manis dari Israel. Karena Daud tahu tidak ada yang lebih indah selain mengangkat kecapinya di hadapan Tuhan dan menyembah di dalam hadirat. Tuhan, malam ini curahkan hadirat-Mu. Curahkan. Mari saudara, sekali lagi angkat kedua tangan-Mu di hadapan surga. Tuhan, kami mau hadirat-Mu lebih lagi. Kami butuh jamahan-Mu lebih lagi. Kami mau memetik kecapi kami sekali lagi. Mengalirlah Kiaratas, the sweetest psalmist of Israel. Petik kecapi mengalir. Nikmati hadirat Tuhan. Pulih. Karena ini yang akan kita lakukan saat kita kembali ke surga nanti. Berada di dalam hadirat Tuhan. Menyembah Dia. Memetik kecapi penyembahan. Mengalir. Di tempat ini. Mengalir. Oh Roh Kudus. Pulihkan sekali lagi sampai surga bergetar. Roh Kudus, Kiaratase, mengalirlah di tempat Tuhan ini. Tunjukkan yang Engkau mau tunjukkan sampai mata kami melihat yang ilahi. Bahwa surga menyentuh bumi mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat mengalir. Oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampaikan yang harus disampaikan. Bukan dengan kekuatan hamba, bukan dengan kepintaran. Tapi cuma Roh-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, bimbing kami. Kalau bukan Engkau, kami gak mampu. Kami gak bisa. Bimbing kami Roh Kudus. Tuhan Yesus Bapa, terima kasih. Engkau sungguh indah. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memakai setiap kami, hamba bersyukur. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Wow, dahsyat sekali. Saudara, buat yang belum tahu, mungkin sebagian besar sudah tahu, perkenalkan nama saya Bevis. Saya juga dari Bandung, saya di Windu. Saudara, sebelum saya sampaikan pesan Tuhan, ada sedikit pengumuman. Wow, ada sedikit pengumuman. Saudara, saya undang semuanya, kalau memang sesuai rencana Tuhan, saya bakal merit Januari akhir. Saudara boleh hadir, nanti tempatnya masih dirapatin, tempatnya di mana? Tempatnya belum tahu saudara, masih dicari. Saudara, saya mungkin rada mendadak gak seperti Derian sama Lala ya. Saudara, waktu tanyain merit aja, temanya mau apa sih Bev? Saya doa ke Tuhan. Dan saya cuma bilang, Tuhan apa? Terus Tuhan bilang, hidup karena anugerah. Saudara, sejujurnya saya ini orang yang hidup karena anugerah. Gak ada yang hebat, gak ada yang bagus, dan gak ada yang patut dibanggakan dalam hidup saya. Setiap kali saya, apalagi kalau saudara yang lama, dari dulu kita sama-sama di Gatsu. Waktu itu AOC sama Windu masih di Gatsu, Eklesia Gatsu. Saudara tahu kecil saya gak ada yang bagus. Dan sejujurnya sampai hari ini pun saya bilang ke Tuhan setiap kali saya dapat kesempatan apapun. Baik kesempatan sharing, baik kesempatan sampaikan pesan Tuhan, baik kesempatan berkhotbah. Saya selalu bilang Tuhan ini cuman orang yang hidup karena anugerah. Saat orang bilang Bev, kamu gak layak buat khotbah. Kamu gak layak buat sampaikan pesan Tuhan. Ada orang yang bilang Bev ini khotbah kamu kacau. Khotbah kamu poinnya apa? Dan saya juga bilang hidupku memang saya gak pernah layak. Tapi sepanjang hidupku itu cuma anugerah. That's just called grace. Cuman karena anugerah. Saudara, waktu kemarin saya di Semarang. Saya tuh ngumpul sama junior, sama saudara-saudara saya. Dan waktu saya ngumpul sama saudara-saudara saya tuh kita cerita-cerita masa lalu. Dulu kita suka main bareng. Apalagi dulu kalau sama Lala, tapi Lala gak ada dulu. Kita suka main bareng dan kadang suka ejek-ejekan, bully-bulian, nanti tengah malam nangis, kadang Lala minta pulang, kadang apa. Dan sejujurnya, kalau Tuhan, satu kali waktu itu, waktu saya masih kecil kira-kira umur 12 tahun, 13 tahun lah. Saya masih SMP kelas 1 gitu hari itu. Biasa kita kalau akhir tahun, kita keluarga suka kumpul saudara. Pas kita keluarga kumpul, biasanya nanti di akhir tahun kita kan liburan. Kadang ke Bali, kadang ke Singapura, kadang di Jakarta dan sebagainya. Tapi kita liburan, biasanya liburan bareng. Emak sama Ngkong suka manggil kita dan liburan bareng. Dan biasanya di akhir tahun atau kenaikan kelas, itu kita ada libur panjang, kita kumpul. Dan pas kita kumpul, biasanya emak saya itu bakal panggil saudara-saudara saya. Semua dipanggil, semua dikumpulin. Dan emak ini akan megang uang di amplop saudara. Akan megang uang di amplop dan menurut saya tujuannya baik, emak akan pegang uang di amplop dan akhirnya emak akan bilang, oke, semua cucu-cucu kumpul semuanya. Dan pas kita semua cucu-cucu kumpul, emak akan bilang, sekarang siapa yang ranking 1? Wah, nanti saudara-saudara saya akan lari. Biasanya AL atau Lala itu bertanding. Ranking 1 kalau nggak AL, Lala di sekolahnya saudara. Dan biasanya Lala atau AL akan maju ke depan. Nanti yang ranking 10 ke bawah maju ke depan. Nanti saudara-saudara saya maju ke depan. Nanti dikasih uang. Dari yang ranking 1 uangnya paling banyak saudara. Yang ranking lebih jelek uangnya paling dikit saudara. Dan terakhir saya tuh tahu diri saudara, saya nggak mau maju. Kenapa? Karena terakhir saya pun bahkan bukan naik kelas. Setiap tahun saya akan gak naik kelas saudara. Dan sejujurnya itu tekanan mental buat saya. Dan waktu saya gak naik kelas, akhirnya emak kasihan sama saya. Terus emak bilang, oke, Bevis gak apa-apa maju aja Bevis. Emak kasih uang karena napi tahun depan tolong naik kelas. Walaupun saya udah kasih uang, tahun depan tetap saya gak naik kelas saudara. Dan sejujurnya itu tekanan mental. Waktu saya tekanan mental, saya udah sedih, saya udah bete, saya balik ke ke kamar. Kita di hotel, balik kamar. Dan waktu saya balik kamar, saya ketemu saudara saya. Saya ketemu Steven, saya ketemu waktu itu ada Kosem.
Stephen lagi main PS dengan amplop yang tebal, main PS. Kita lagi ngobrolin, kita mau beli apa ya dengan hadiah yang dikasih emak akhir tahun. Pas Stephen lagi main PS, tiba-tiba Kosem, saudara saya hari itu Kosem gede banget badannya, kan dari sekarang juga gede banget badannya. Saya masih kecil, Kosem datang, terus Kosem ambil stick PS-nya, diambil sama Kosem, dari Stephen diambil. Misi, saya mau main. Gitu. Oh mau main? Main. Saya lihat gitu, saya udah kesel, saya datengin Kosem. Terus saya bilang gini, Kosem, ini Stephen saudaraku ini lagi main. Kamu jangan ambil. Terus Kosem bilang, nggak apa-apa, ini lagi rame, biar aku aja yang main. Saya kesel, balikin Kosem. Terus Kosem bilang, nggak mau main. Akhirnya saya kesel, ini lihat Stephen kasihan lagi main, kamu ambil, nggak mau. Terus akhirnya saya pergi ke dapur, saudara. Saya pergi ke dapur, saya ambil pisau. Terus saya datengin Kosem. Saya bilang gini, Kosem mau balikin stick PS-nya enggak? Kalau enggak aku tusuk. Saudara, dan hari itu Kosem lihat saya lagi main PS, Kosem taruh stick PS-nya, Kosem juga pergi ke dapur, saudara. Ngapain? Ngambil pisau juga. Terus kita todong-todongan. Kita udah tegang, kita todong-todongan, Kosem bilang, ayo aku juga bawa pisau. Terus saya bingung, kita tegang, todong-todongan, tiba-tiba saya lihat di belakang saya, Stephen ambil stick PS-nya dan sibuk main PS, saudara. Meninggalkan saudaranya yang membelanya ditinggalin. Dia sibuk main PS. Pas kita lihat Stephen sibuk main PS, akhirnya iya ngapain ya kita ya. Saya taruh pisaunya lagi dan saya lihat ikutan main PS. Tapi saudara, pas kita ngomong gitu ya, saya bilang gak ada yang bagus dari kita. Gak ada yang bagus. Dan saya bilang kalau hari ini Tuhan bisa pakai kita sampai hari ini dengan pelayanan masing-masing yang begitu dahsyat. Kalau bukan karena anugerah dari Tuhan. Semua karena anugerahnya. Kalau bukan karena anugerah yang dari Tuhan. Saya bilang Tuhan, aku gak akan ada di sini. Engkau boleh awak kemanapun. Tapi aku tahu hidupku karena anugerah. Dan saudara sejujurnya hidup kita cuma karena anugerah. Mari saudara kita buka di Keluaran 3 ayat 5. Keluaran 3 ayat 5. Ayat 4 dulu lah, ayat 4. Ketika dilihat Tuhan, di sini ada. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Musa menjawab dan terjemahnya, Hineni. Saudara, hari itu di tengah kehancuran, di tengah Musa, kebingungan Musa, di tengah awal Musa berjalan. Hari itu Musa bertemu dengan Tuhan di semak yang terbakar. Ada api di tengah semak. Dan hari itu Tuhan perjumpaan. Awal mula perjalanan seorang jenderal Tuhan, pahlawan iman yang bernama Musa. Tapi tugas pertama seorang pahlawan iman, perintah pertama Tuhan pada seorang pahlawan iman yang bernama Musa. Perintah pertama itu, hari itu Tuhan berkata di ayat selanjutnya. Lalu berfirmanlah, janganlah datang dekat-dekat. Jangan datang mendekat. Kenapa? Dikatakan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Perintah pertama Tuhan untuk seorang pahlawan iman yang bernama Musa, yang nanti ke depan dia akan menjadi pembebas bangsa Israel. Pahlawan yang begitu dahsyat. Perintah pertama dimulai dari Musa. Tanggalkanlah kasutmu. Atau kalau saya boleh bilang, lepaskan sendalmu. Copot sepatumu. Saudara, hari itu yang dilakukan Musa. Copot sepatumu. Saudara, saya mau lompat. Kita akan lanjut ke Yosua 5 ayat 13.
Yosua 5 ayat 13. Benar, Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? So pertanyaan yang konyol antara kita bertemu dengan Tuhan. Saat kita bertemu dengan Tuhan, kadang kita punya doa yang syarat. Itu seperti Yosua, kawan atau lawan. Kita bilang, Tuhan, aku mau pelayanan, tapi engkau harus kasih aku uang, kasih aku mobil, kasih aku motor. Kita punya doa yang penuh dengan syarat. Dan sejujurnya, inilah perjalanan awal Yosua. Next, ayat 14, jawabnya bukan. Tuhan gak jawab saudara. Tuhan bilang bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara, Tuhan bilang bukan, aku bukan kawan, aku juga bukan lawan. Kita yang harusnya menjadi kawannya Tuhan. Kenapa sih Tuhan bilang bukan? Karena Tuhan mau bilang, Yosua, bukan aku yang mengikut engkau, tetapi engkau yang mengikut aku. Hari ini perjalanan kita sama Tuhan pun sama saudara. Kadang kita mau membatasi Tuhan dengan berkata Tuhan, kamu yang harus ikut aku, kamu yang harus ikut aku. Tapi Tuhan bilang, no, engkau yang harus ikut aku. Tuhan, aku mau ini. Kadang saudara, kita tuh punya konsep sama Tuhan. Konsep kita begitu hebat. Konsep kita begitu dahsyat. Tapi sejujurnya Tuhan punya mimpi lain yang begitu hebat. Itu makanya engkau berkata, saudara, apa yang kita sukai? Sebagian besar, atau kalau saya boleh bilang semuanya, Tuhan gak suka. Dan apa yang Tuhan suka, sebagian besar kita gak suka. Kenapa? Karena kita masih dalam daging. Dan yang kita sukai apa? Dosa dunia. Dosa dunia. Dan sejujurnya itu bukan kerinduan Tuhan. Itu bukan kerinduan Tuhan. Tapi maukah kita mengikut langkah Tuhan? Dan hari ini saudara, sebelum Yosua menaklukkan tembok Yeriko yang tadi diceritain Ko Denis. Bagaimana tembok itu hancur dari dalam keluar. Bam, hancur karena mujizat Tuhan. Sebelum Yosua menaklukkan Israel, sebelum Yosua menaklukkan tanah perjanjian, sebelum Yosua melanjutkan visi dari Musa, perintah yang sama yang Musa pernah disuruh oleh Tuhannya, perintah yang sama juga datang ke generasi selanjutnya yang bernama Yosua. Ayat 15 dikatakan seperti ini, ayat selanjutnya. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah apa saudara? Kasutmu dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Perintah yang sama yang pernah datang ke pendahulunya. Perintah yang sama yang pernah datang ke Musa di perjalanan awal. Perintah yang sama yang datang ke generasi selanjutnya. Saudara, kita adalah pewaris perjanjian. Kita ada untuk melanjutkan mimpi dari para pendahulu kita. Kalau saya boleh ibaratkan, para HT itu Pak Daniel, kalau saya sebut Pak Raja, Engkong, Pak Agung. Mereka itu seperti Musa. Mereka angkat satu tongkat, laut terbelah. Dan hari ini kita berada di generasi Yosua. Kita sedang melanjutkan mimpi dari pendahulu kita. Tapi pondasi awal sebelum Tuhan mengangkat Musa. Pondasi awal sebelum Tuhan mengangkat Yosua. Pondasi awal sebelum Tuhan mengangkat Pak Yusak. Sebelum Tuhan mengangkat Pak Daniel. Sebelum Tuhan mengangkat Pak Agung.
pondasi awal. Soalnya saya pernah bilang ke anak-anak saya, sebelum mereka pergi ke anak-anak youth, sebelum mereka pergi pelayanan ke kota-kota, bikin KKR dan sebagainya. Ada satu pondasi, ada satu warisan, ada satu sumur yang itu tidak pernah boleh hilang di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Dan saya mau bilang, pondasi itu disebut hineni. Apa itu hineni? Budak karena cinta. Saudara, kenapa hari itu Tuhan berkata ke Musa, Tuhan berkata Yosua, tanggalkanlah kasutmu. Karena hari itu bangsa Israel sedang berada di medan pertempuran. Dan setiap tawanan perang, saat bangsa Israel bertarung dengan bangsa Moab, saat bangsa Israel bertarung dengan bangsa Filistin, Israel sampai hari ini gersang, saudara. Zaman dulu lebih gersang lagi, lebih panas lagi. Gurun yang sangat panas, bebatuan, banyak batu-batu tajam, banyak duri yang dapat melukai kakinya. Dan saat bangsa Israel dan bangsa Filistin perang, atau bangsa Israel dengan bangsa Moab perang. Dan saat mereka berperang, dan bangsa Moab dikalahkan, dikalahkan, pemimpinnya dibunuh. Para anak buahnya akan mengaku kalah. Dan para mereka dikalahkan, hal pertama pasukan yang ditawan atau dikalahkan, hal pertama yang diwajibkan hukumnya, mereka harus melepaskan kasutnya. Kenapa? Karena saat waktu mereka melepaskan kasutnya, itu tandanya mereka sebagai tawanan. Kita buka ya, di Yesaya 20 ayat 1. Yesaya 20 ayat 1. Yesaya 20 ayat 1. Pada tahun ketiga, panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod, lalu memeranginya dan merebutnya. Next. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, pergilah dan bukanlah kain kabun dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Hal yang sama juga. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Next, kenapa Tuhan suruh seperti itu? Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Next, demikianlah Raja Asyur mengiring orang Mesir sebagai apa saudara? Tawanan. Dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan melanjang, tidak berkasut dengan pantatnya. Wah, kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Saudara, sebagai tawanan. Hukum di Timur Tengah, saat seseorang kalah dalam perang dan mereka ditawan, hal pertama yang dilakukan pemenang atau orang yang menang, bangsa yang menang, mereka akan melepas semua kasut dari bangsa yang kalah. Orang-orang yang kalah akan dilepas kasutnya dan digiring. Kenapa saudara? Karena saat waktu digiring, mereka gak bisa kabur. Mereka mau kabur, geraknya terbatas. Mereka mau lari pun, mereka tahu mereka akan mati di tengah padang. Mereka akan mati di tengah gurun. Mereka akan mati, kakinya akan terbakar, kakinya akan luka, kakinya akan berdarah. Dan mereka akan habis. Itu sebagai tawanan perang. Dan hari ini firman Tuhan berkata jelas dengan Musa. Berkata jelas dengan Yesaya, berkata jelas dengan Yosua. Sebelum aku pakai engkau, sebelum Musa memulai pertandingannya, tanggalkanlah kasutmu. Hari ini saudara, kadang kita ikut Tuhan, kita punya ego, kita punya kebenaran diri sendiri, kita punya kemauan. Tapi saat kita berkata, Tuhan, aku mau menanggalkan kasutku. Itu seperti Tuhan, hari ini aku sebagai tawanan roh. Aku tidak bisa melakukan apapun di luar engkau. Aku tidak bisa melakukan apapun di luar engkau. Karena aku sebagai tawanan roh. Tapi saudara, hari ini di tengah perjalanan kita, kadang kita punya ego. Kadang kita punya greatest desire. Kita punya keinginan. Satu kali tiba-tiba hari itu Pak Yusak engkong dibawa ke Israel. Dan di Israel tiba-tiba Tuhan datang. Dan Tuhan bilang gini, Yusak hari ini tulis permintaanmu. Apa yang engkau mau. Terus engkong bilang, Pak Yusak bilang, tanya ke Tuhan. Tuhan, jasmani
atau rohani atau dua-duanya. Oh, lengkap. Terus hari itu Tuhan bilang jasmani dan rohani. Wah, demikian Pak Yusak dapat itu, Pak Yusak langsung ambil kertas, engkau langsung ambil kertas, engkau langsung tulis semua permintaannya. Aku mau mobil, aku mau kekayaan, aku mau urapan, aku mau semua. Ditulis panjang banget permintaannya. Tiba-tiba pas engkau ini mau ngadepin permintaannya ke Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang gini. Sebelum itu, nah itu hebatnya sih saudara. Sejujurnya, itu pondasi yang kuat. Sebelum kita mau melakukan apapun, bisakah kita berbicara dan ngobrol dengan Roh Kudus. Itu hebatnya engkau. Hari itu sebelum engkau ngadepin itu ke Tuhan. Engkau ngomong sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ini gimana? Masih ada lagi enggak ya yang aku lupa? Tiba-tiba Tuhan Roh Kudus bilang, Yusak, apakah benar itu yang engkau mau? Terus engkau mulai merenung. Maksudmu apa Tuhan Roh Kudus? Terus Roh Kudus bilang, Yusak, bukankah engkau hamba? Dan apa kerinduan hamba? Terus engkau mulai merenung, apa ya kerinduan hamba? Terus tiba-tiba Roh Kudus ingetin, kerinduan hamba terbesar. Kerinduan seorang budak, kerinduan seorang tawanan roh. Hanya menyenangkan hati tuannya. Dan itu tidak pernah ada mimpi yang lain. Dan hari itu seorang Pak Yusak Cipto robek kertasnya. Dia buang ke tong sampah. Dia ambil kertas baru, kertas putih baru. Dia tulis satu, menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada permintaan lain, nggak ada list lain. Terus Pak Yusak angkat ke Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku. Aku cuma mau menyenangkan hatimu. Saudara, apa hari ini yang menjadi kerinduan terbesar di hati kita? Saat kita menjadi seorang tawanan roh, bisakah kerinduan terbesar di hati kita? Saat kita Hineni, ini aku Tuhan. Dan ku menjawab Hineni. Saat kita menyanyikan Hineni, saat kita berkata Hineni. Bisakah kerinduan terbesar di hati kita cuma tentang menyenangkan hati dari Tuhan kita? Saudara, sejujurnya saya pas dengar khotbah itu saya merenung. Apa ya kerinduan terbesar di hatiku? Arti nama Delila adalah greatest desire. Kadang satu titik ya, kita di tengah perjalanan sama Tuhan, kadang kita akan dihadapan greatest desire. Dan sejujurnya itu yang membunuh lawatan di Azusa Street. Ada greatest desire atau greatest fear atau ketakutan terbesar kita. Hari ini siapa yang tahu kecuali saudara dan Tuhan. Kadang kita pun gak tahu. Kalau saudara boleh merenung, apa sih yang menjadi ketakutan terbesar saudara? Dan apa sih yang jadi keinginan terbesar saudara? Saudara, kalau saya boleh cerita tentang Azusa Street, hari itu ada satu pembawa lawatan yang bernama William Seymour. Dia orang kulit hitam. Dan di zaman itu di Amerika, kasta orang hitam dan orang kulit putih itu masih banyak. Dan orang kulit hitam itu diperlakukan sebagai budak. Dan hari itu William Seymour dengan kulit hitam, dia lahir di keluarga yang sangat miskin. Tapi dia sangat cinta sama Tuhan. Dan apa yang terjadi di tengah perjalanannya, Tuhan mulai angkat karena cintanya sama Tuhan begitu besar. Tuhan mulai angkat dari lawatan, ke lawatan, ke lawatan. Tapi ada yang William Seymour lupa. William Seymour lupa kalau dia punya ketakutan terbesar, luka di dalam yang gak pernah dia beresin. Dia sangat takut, apa yang dia takutin? Dia sangat takut dengan yang namanya kemiskinan. Kenapa? Karena dulu waktu dia kecil, dia mengalami yang namanya kemiskinan. Dan dia sangat takut itu. Lawatan terjadi, dia berdiri di tengah urapan. Dia berdiri di tengah ribuan, ratusan ribu jiwa. Mujizat demi mujizat terjadi. Hari ini saudara, banyak dari kita berpikir, waktu kita berdiri di tengah mimbar, di tengah urapan, di tengah keajaiban, kita berpikir, wow, semua kita udah perfect. Padahal, step by step, kita gak pernah sempurna. Tapi Tuhan yang menyempurnakan, ada proses demi proses. Dan hari ini, kalau saya boleh berkata, cek apa yang jadi takutan terbesar. Dan apa yang terjadi di tengah lawatan di Azusa Street. Tiba-tiba, di tengah lawatan yang begitu dahsyat, lawatan itu padam. Bam, hancur lawatan itu padam. Dan lebih konyol lagi saudara, hari itu kita Bahtra, kita pernah pergi ke Wales, ke Azusa. Dan di Azusa Street itu kita lihat satu plakat, saudara, ada satu plakat.
plakatnya bertulis seperti ini. Diplakat dan ditandatanganin oleh para pembawa-pembawa lawatan. Gila menurut saya. Dan hari itu plakatnya ditulis seperti ini. Tuhan bisa memberikan roh. Tapi dikatakan Tuhan tidak bisa memberikan berkat. Kenapa saudara? Karena hari itu orang-orang datang terus ke kebaktian dilawat oleh Tuhan. Dan mereka gak kerja, mereka gak cari uang, mereka gak bisnis, mereka gak itu. Mereka cuma datang ke Tuhan dan nyembah Tuhan setiap hari. Dan satu titik mereka semua butuh makan. Dan lawatan itu hancur. Bam! Di tengah lawatan kemiskinan terjadi. Saudara tahu kalau saya boleh bilang, tapi kalau boleh ditarik apa yang menjadi akar masalahnya. Karena pemimpinnya, dia punya ketakutan terbesar akan kemiskinan. Dan dia gak pernah beresin itu. Hari ini saudara, kalau saya boleh tanya, apa yang menjadi ketakutan terbesarmu? Tapi kalau saya boleh tanya juga, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan terbesar dalam hatimu? Tadi saya baru baca lain, Om Jo, nabi dari Tuhan. Tiba-tiba dapat di lain, dia bilang satu titik, di akhir saya bacain aja ya. Boleh dibacain gak Om Jo? Apa ada hak cipta? Saya bacain ya. Saya bacain aja yang. Tadi saya baru baca. Tadi waktu di sini saya baru baca di sini. Ke depan iblis saya melihat tidak akan memberikan goncangan. Tetapi menghembuskan angin sejuk. Dan kita akan sangat nyaman di situ. Di situ akan banyak bintang-bintang Tuhan berjatuhan. Hati-hati jangan sampai kita jadi nyaman. Saudara kalau saya boleh bilang. Di depan. Engkau selalu bilang. Setan itu kalau gak ngedorong. Dia ngenahan. Kalau dia gak berikan ketakutan terbesar. Dia akan berikan Delila keinginan terbesar di hati kita. Dan hari ini apa yang menjadi keinginan terbesar di hatimu? Dan satu titik waktu itu disodorkan ke kita. Bisakah kita tetap memilih Tuhan? Saudara kalau saya cerita hidup saya aja. Satu titik saya ngerenungin apa sih yang jadi keinginan terbesar dalam hidup saya. Dan kalau saya boleh jujur saudara. Setiap orang mulai pelayanan mereka punya alasan sendiri. Dan banyak dari mereka yang pelayanan alasannya hebat. Karena mereka mencintai Tuhan. Jadi mereka mau melayani Tuhan. Itu salah satu alasan yang sangat hebat. Tapi alasan saya saudara, kalau saya boleh bilang, kenapa saya mau pelayanan? Motivasi saya bukan karena saya cinta Tuhan. Jujur, bukan karena saya cinta Tuhan, saya mau apa adanya terbuka. Apalagi kita keluarga. Saya jujur pertama kali saya pelayanan. Bukan karena saya cinta Tuhan. Mungkin orang lain pelayanan motivasinya karena dia mencintai Tuhan. Saya enggak. Saya tahu motivasi apa? Motivasi saya pertama melayani Tuhan kenapa? Motivasi saya pertama melayani Tuhan. Simple. Karena saya cuman pingin membanggakan engkong saya. Cuma itu. Saudara, saya ini waktu kecil papa saya masuk penjara. Dan mama saya meninggal karena kecelakaan. Dan hari itu nggak ada yang mau nampung saya. Saya nggak tahu saya harus tinggal di mana. Dan saya mau jujur sama saudara. Hari itu waktu mama saya meninggal. Adik saya AL pernah bilang ke saya. Di tengah mama saya meninggal. Adik saya AL bilang ke saya. Bev, aku lapar. Dan saudara tahu orang yang di depan saudara ini. Saya ini bekas pencuri saudara. Saya datang. Hari itu saya ingat banget. Saya datang ke 7-Eleven di Gatsu saudara. Saya datang ke 7-Eleven. Saya ambil roti. Kenapa? Saya kantongin. Saya pencuri roti. Saya kantongin roti saya yang saya ambil. Saya gak punya uang. Saya kantongin roti saya kasih ke adik saya. Saya cuma seorang pencuri. Hari itu saya hancur, saya gak tahu saya harus tinggal di mana. Tapi tiba-tiba datang engkong saya, Pak Yusak Cipto dan emak saya. Dan engkong saya bilang, Bev, El, mulai hari ini Bevi sama El tinggal di rumah engkong. Di Galsu 317. Tinggal sama engkong. Dan hari itu saya bersyukur. Saudara, tapi seiring berjalannya waktu, saya itu cucu, kalau saya boleh bilang. Saya ini cucu yang paling mengecewakan engkong saya. Yang paling bikin pikiran engkong saya. Setiap kali engkong saya ketemu hamba-hamba Tuhan. Setiap kali engkong saya ketemu Pak Daniel, Pak Agung, Bu Iin yang suka cerita. Ketemu engkong saya selalu bilang dengan air mata, Bevis itu gimana ya? Dan sejujurnya itu menyakiti hati saya. Dan saya cuma punya satu kerinduan, saya pengen nyenengin engkong saya. Tapi itu pun saya gak bisa. Setiap kali akhir tahun saya pasti gak naik kelas. Saya pasti dikeluarin sekolah. Dan itu bikin engkong saya stres. Dan sejujurnya kerinduan terbesar saya menyenangkan engkong saya. Sampai akhirnya saya lihat, sejujurnya saya mau jujur ya. Sampai akhirnya saya lihat saudara saya Joshua sama Stephen. Hari itu dipakai Tuhan. Berkhotbah,
nari, bersaksi. Dahsyat banget dengan urapannya. Dan hari itu tiba-tiba saya lihat senyuman di engkong saya. Dan engkong saya bangga. Dan engkong saya bilang, Stephen hebat ya Tuhan pakai. Oh Joshua hebat ya Tuhan pakai. Dan hari itu saya tahu kerinduan terbesar buat engkong saya. Yang bisa saya buat banggain engkong saya. Waktu saya pelayanan. Dan jujur aja saudara, saya selalu bilang, saya ini orang yang nakal, saya orang yang hancur, saya orang yang gak ada masa depan. Tapi saya selalu bilang, tapi setidaknya saya seperti anjing. Saya tahu artinya berterima kasih waktu ada orang yang mau nampung saya. Tapi saudara, kenyataannya kalau saya boleh bilang, Tuhan mulai angkat saya di pelayanan. Itu waktu setelah engkong saya meninggal. Setelah engkong saya pulang, Tuhan mulai angkat saya pelayanan dari KKR ke KKR, dari mimbar ke mimbar. Dan sejujurnya di setiap kali KKR, saya bersyukur sama Tuhan. Tapi ada yang menyakiti hati saya. Saya selalu bilang, kenapa? Kenapa Tuhan kau gak pakai aku waktu engkong saya masih ada? Itu akan membahagiakan dan membanggakan. Dan waktu engkong saya pulang ke surga, banyak yang bilang dapat, Bev, aku mimpi ketemu engkong. Bev, aku mimpi ketemu engkong. Dan engkong bilang, tetap setia. Dan engkong bilang, layani Tuhan. Dan engkong bilang, apa urapan, banyak banget. Dan sejujurnya, ada getaran di hati saya yang bilang, Tuhan aku juga mau ketemu engkong. Tuhan aku juga mau ketemu engkong. Di mimpi aja gak apa-apa Tuhan. Dan saya tahu apa yang saya lakukan. Demikian kalau saya meninggal. Setelah penguburan, saya langsung ke apartemen. Saya langsung pengasingan selama 1 bulan. Saya bilang ke yang lain. Aku harus ketemu engkong. Tuhan harus tunjukin. Aku harus ketemu baik lewat mimpi, lewat apapun. Kalau aku gak ketemu engkong, aku gak mau keluar dari apartemen. Itu tekad saya saudara. Saya tunggu selama seminggu, saya tunggu selama 2 minggu, saya tunggu selama 3 minggu. Dan jujur, setelah 1 bulan saya gak ketemu engkong saya. Akhirnya apa? Saya bosan dan saya keluar dari apartemen. Dan saya lanjutkan hidup saya seperti biasa. Setelah saya lanjutkan, di tengah KKR hari itu saya ingat banget, saya KKR di Semarang. Di tengah KKR di Semarang ada altar call, orang-orang datang ke depan, dilawat Tuhan, dahsyat banget. Tapi saya lupa kalau hati saya mulai menceng. Kenapa? Waktu saya altar call, tiba-tiba saya panggil saudara-saudara saya. Saya minta bantu doain. Dan ada saudara saya ngambil mic dan doa. Dan menurut saya doanya itu gak sesuai dengan keinginan saya. Saya tahu apa yang terjadi. Saya taruh mic-nya, saya turun saudara. Hari itu saya jijik banget. Hari itu orang-orang dilawat oleh roh Tuhan. Saya altar call orang-orang ke depan. Tapi saya taruh mic-nya dan saya turun. Saya marah. Kenapa saudara-saudara saya doanya gak seperti yang saya mau. Saya pulang, saya marah. Saudara tahu, pas saya tidur, tiba-tiba malamnya saya ditemuin sama engkong saya. Tiba-tiba engkong saya muncul. Sekali itu. Dan sampai hari ini sekali itu. Engkong saya muncul dan di mimpi saya ingat banget saya nangis. Saya nangis, saya datang ke engkong, saya peluk engkong saya di mimpi. Dan hari itu saya teriak ke engkong, engkong tahu gak? Hari ini Tuhan udah pakai Bevis. Bevis udah ada youth, Bevis udah ada KKR demi KKR. Engkong tahu gak tadi Bevis habis altar call? Dan orang-orang lari ke depan. Engkong tahu gak? Bevis habis pelayanan dari Papua, Sumatera. Dan orang-orang manggil. Hari ini gak ada provinsi yang Bevis belum sampein. Gak ada anak muda yang belum dilawat. Bevis bawa lawatan dengan urapan. Dengan bangganya. Saudara tahu, engkong bahkan gak ngomong satu kata pun. Tiba-tiba hari itu di mimpi, engkong saya tunjuk saya. Dan engkong saya bilang ke saya, kamu sombong. Dan habis itu engkong saya hilang. Itu cuma mimpi sekali. Saya masih berdoa biar saya ketemu lagi. Tapi itu mimpi sekali, sekali-sekalinya. Dan hari itu Tuhan bilang, nah tahu gak kenapa? Karena kerinduan terbesar dalam hatimu itu bukan menyenangkan aku. Dan satu titik, kalau hatimu masih terfokus dengan orang lain, itu akan membawa engkau jatuh. Dan aku gak bisa memakai engkau. Hari ini saudara, apa yang menjadi kerinduan terbesar di hatimu? Mungkin tiap orang beda-beda. Tapi saudara, kalau saya boleh bilang, yuk mulai cek hati kita. Dan jadikan kerinduan terbesar di dalam hati kita. Hanya tentang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang paling gampang kita ucapin. Tapi gak gampang kita lakuin.
Saudara, ayat terakhir saudara. Kisah Rasul, bolehlah. Kisah Rasul 11 ayat 26. Atau ya bolehlah Kisah Rasul, jangan deh. Kisah Rasul 20 ayat 22, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Hari ini di akhir zaman ada senjata-senjata Tuhan yang dahsyat untuk lawatan. Yaitu orang-orang yang punya hati melekat kepada Tuhan lebih dari apapun. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ini juga yang dikatakan Paulus. Ini yang dialami Musa, ini yang dialami Yesaya, ini yang dialami Yosua. Tapi ini juga yang dialami Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Next, ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, hari itu jemaat nangis dan bilang, jangan Paulus, kamu jangan pergi ke situ. Tapi hatinya gak goyah. Kenapa? Karena Roh Kudus lebih kuat dibanding sekitarnya. Kapal dihantam badai, kapal pun pecah. Nyaris pedang Romawi membunuh Paulus. Tapi hatinya gak goyang. Iblis hantam lewat ular, menggigit. Tapi bukannya mati, tapi sehat. Malah terjadi lawatan. Senjata yang paling berbahaya untuk iblis adalah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Dan kerinduan terbesarnya hanya menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita berkata hineni. Tapi apakah sejujurnya? Waktu saya bilang seperti ini pun saya juga mulai mengecek hati saya. Apakah sejujurnya kerinduan kita terbesar adalah menyenangkan hati Tuhan. Penyerahan total. Jangan pernah keraskan hati atau kompromi saudara. Tapi penyerahan total. Ayat terakhir saudara. Kisah Rasul 11 ayat 26. Hari ini banyak yang berubah dari yang melayani karena kasih. Sekarang banyak dari kita cuma sekedar agama dan kepercayaan. Dari yang memberi menjadi mengambil. Dari yang menyerah menjadi menuntut. Dari yang mengabdi, kuabdikan hidupku menjadi bos. Dari yang tersembunyi di balik salib jadi terdepan sampai salib itu pun sudah tidak nampak lagi. Tapi saudara, budak tidak pernah memegang kendali. Seorang tawanan roh, seorang budak tidak pernah memegang kendali atas hidup kita. Tidak mengharapkan imbalan, apalagi sanjungan. Kami cuma budak, kami cuma melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Terikat total kepada tuannya. Hidupnya hanya berharap pada belas kasih Tuhan yang maha baik. Kalau saya boleh bilang, saya selalu bilang, Tuhan, aku ini cuma budak nakal yang terlalu dicintai oleh Tuhannya. Aku jatuh, Engkau angkat lagi. Aku mengecewakan, Engkau memberikan kesempatan lagi. Saudara, hari ini pertanyaannya, maukah kita menyerahkan semuanya ke Tuhan? Dan berkata, Tuhan, aku tawanan roh. Maukah kita melepaskan kasut kita sebelum Tuhan membawa lawatan yang begitu dahsyat di tengah-tengah kita. Ayat terakhir ya saudara, tadi saya mau buka, kelupa. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Ini gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka cinta yang berapi-api ke Tuhan. Dan dikatakan, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa saudara? Kristen. Hari ini
kita beragama Kristen. Tapi sejujurnya bahasa aslinya disebut Kristianos. Kenapa disebut Antioquia? Saudara, karena Antioquia, sejujurnya Antioquia, zaman itu adalah kota dengan pusat perdagangan budak yang paling besar di daerahnya. Dan arti kata Kristianos adalah budak dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Dan hari itu teolog menyimpulkan Kristen sebagai the love slave of Christ. Budak cintanya Kristus. Karena hari itu orang-orang melihat murid-murid Tuhan punya ketaatan seperti budak yang tidak punya pilihan lagi dalam hidupnya kecuali mengikuti tuannya. Hari ini saudara, kita dengan gampang berkata Kristen. Tapi kalau saya boleh bilang, kalau kita boleh balikkan pondasi awal kita, punyakah kita hati yang benar-benar kerinduan di dalam hanya menyenangkan hati Tuhan? Mari tutup matamu, kita sembah Tuhan, saudara. Tapi pertanyaannya, seorang budak itu tidak pernah disuruh. Di Ulangan dikatakan, seseorang dia mau mengabdikan dirinya pada tuannya. Tuannya yang manusia aja, bukan karena paksaan. Seorang hamba itu akan ditindik kupingnya, dideketin ke daun pintu dan ditindik. Tapi karena cinta. Hari ini saudara, waktu kita berkata, Hineni, ku telah mati Tuhan. Sejujurnya itu bukan karena paksaan. Budak tawanan itu bukan karena paksaan. Tapi karena cinta. Tuhan tidak pernah memaksa Musa untuk menanggalkan kasutnya. Tuhan cuma berkata tanggalkan kasutmu. Hari itu kalau Musa tidak menanggalkan kasutnya, Musa tidak akan pernah jadi sampai hari ini pembebas perbudakan dari bangsa Israel. Hari itu kalau Yosua tidak menanggalkan kasutnya di tengah jawabannya yang konyol, kawan atau lawan. Hari ini tidak ada cerita kepahlawanan Yosua di mana bangsa Israel ditaklukkan raksasa demi raksasa. Hari itu kalau Yesaya tidak menanggalkan kasutnya, tidak ada nubuat-nubuat akan Yesus Kristus yang diucapkan dari mulutnya. Hari ini kalau kita tidak mau memilih Tuhan, aku sebagai tawanan Roh Kudus tidak bisa memakai kita dengan sangat dahsyat. Selama ada batasan demi batasan untuk Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, Dia tidak bisa bebas dan memaksimalkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Hari ini saudara, pertanyaannya yang saudara boleh jawab dalam hatimu. Maukah engkau menjadi tawanan Roh? Tuhan Yesus, kami mau menjadi tawanan Roh. Karena sejujurnya kami telah ditebus. Dan gak ada lagi kami kok. Itu cuma tentang Engkau. Tapi kadang kami takut, kami bimbang, kami khawatir. Tapi kami mau menjadi tawanan Roh. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti. tak berarti lagi hidup ini. ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hari ini saudara, bolehkah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saudara mengambil saat Tuhan bertanya, maukah engkau menjadi tawanan Roh? Maukah engkau memilih Hineni?
Dan Tuhan tidak memaksa kok. Tuhan gak memaksa kita dan berkata harus no. Tapi hari ini Tuhan bertanya, maukah? Maukah? Dan maukah? Engkau tahu detik ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Rohnya sedang melayang-layang sangat dahsyat. Tapi Tuhan bertanya, maukah? Pada saat engkau berkata mau, disitulah perjalanan pahlawan iman akan dimulai. Dan di depan saya melihat orang-orang dahsyat dari tempat ini membawa lawatan sampai miliaran jiwa. Apa yang pernah dimimpikan oleh Pak Daniel, imam-imam yang berdiri di antara yang hidup dan mati akan diangkat Tuhan sangat dahsyat. Tapi perjalanan itu hanya bisa dimulai dengan kerelaan yang berkata, aku mau Tuhan. Hari ini Tuhan bertanya dengan kerendahan hati, my son, my love, maukah engkau menjadi tawanan roh? Hari ini, maukah engkau menjawab ini? Kalau engkau mau, taruh tanganmu di dadamu. Sebagai tanda Tuhan, aku mau. Sebagai Kristianos, budak karena cinta. Bukan kehendakku lagi. Not my will, but your will. Bukan aku lagi, tapi engkau. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti. Jadilah padaku seperti, sembunyikan kami di balik salibmu, dan biar rohmu yang beracara sekali lagi. Ku telah mati. Akan tertinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Yes. Ku letakkan pada mezbah. Jadilah Saudara, saya mau sampaikan satu kesaksian terakhir. Saudara, satu titik di akhir kita akan dijemput Tuhan. Tuhan akan menjemput kita. Dan di akhir siapapun kita, kerinduan kita cuma satu kok. Di akhir saat Tuhan menjemput kita, Tuhan berkata, Bevis, terima kasih hambaku yang setia. Terima kasih hambaku yang setia. Terlepas seberapa dahsyat pelayanan kita, terlepas seberapa banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan, terlepas seberapa banyak urapan kita, kerinduan kita cuma satu kok. Waktu Tuhan jemput kita, Tuhan bilang, terima kasih Bevis, hambaku yang setia. Tapi perjalanan seorang hamba, kita mau mengakhiri perjalanan kita sebagai seorang budak yang setia. Tapi perjalanan budak itu hanya bisa dimulai ketika kita mulai menanggalkan kasut kita dan berkata, Tuhan, aku sebagai tawanan roh. Saudara, saya pertama kali belajar arti hineni. Saya lihat engkong saya.
Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan percayakan saya tinggal dalam keluarga Bahtera. Dan hari itu engkong saya Pak Yusak Cipto habis kecelakaan mobil. Mobilnya hancur. Mobil Mercy-nya hancur. Di tengah perjalanan di tol mau ke Bandung. Mercy-nya hancur. Hancur total. Saya pernah lihat fotonya hancur total. Mama saya meninggal. Mantunya meninggal. Dan hari itu Pak Yusak di rumah sakit bencol. Biru kepalanya, dokter bilang sakit banget. Tapi Pak Yusak nggak pernah ngomong sakit. Pak Yusak selalu ngomong terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu ada dalam darah kita. Sakit apapun dalam keluarga Bahtera, Tuhan boleh proses kita sakit apapun. Kita nggak pernah ngomel. Kita cuma akan ucapin syukur. Dan hari itu saudara tiba-tiba Bu Iin sebagai anak yang paling besar kumpulin kita keluarga. Dikumpulin, saya ada hari itu. Dan Bu Iin panggil Pak Daniel, Bu Iin panggil Pak Agung, Bu Iin panggil Pak Samuel. Kumpulin. Terus Bu Iin bilang, ini engkong tuh habis kecelakaan. Engkong tuh mukanya sedih. Terus Bu Iin bilang, yuk kita buat engkong senang dikit yuk. Terus Bu Iin bilang, kita kumpulin uang yuk. Engkong kan senang mobil, kita beliin mobil yuk. Engkong kan senang mobil. Hari itu saya ingat banget Bu Iin mau beliin galon. Karena kumpul uang, terus dari Mercy, tapi karena engkong suka ngebut, kita beliin galon yuk biar engkong seneng. Habis kumpul uang, semua kumpul uang. Hari itu ada Mami Selfie juga, kalau Mami Selfie ingat. Hari itu, terus habis itu di Boromius, kita ketemu engkong dengan muka yang seneng, mau surprisein engkong, mau lihat muka happy-nya engkong. Terus kita bilang, Pah, Bu Iin bilang, Pah, kita anak-anaknya udah ngumpulin uang. Hari ini, Pah, nanti Papa kan bentar lagi habis operasi, Papa bisa keluar dari rumah sakit. Kita mau beliin Papa mobil. Kita udah kumpul uang. Papa mau mobil apa? Papa mau galon. Terus tiba-tiba hari itu saya ingat banget. Tiba-tiba Pak Yusak dengan mata yang tajam. Yang kita pikir akan senyum bahagia. Pak Yusak dengan mata yang tajam. Dia tunjuk kita keluarganya. Dia tunjuk. Terus dia bilang gini, No, jangan pernah beliin Papa mobil apapun. Terus Pak Yusak tunjuk dan bilang gini, No, Papa ini, aku ini cuman jongosnya Tuhan. Terus Pak Yusak bilang, sekali jongos, tetap jongos. Terus Pak Yusak bilang, jangan pernah beliin aku mobil apapun. Kalau Tuanku mau aku naik becak, mau aku naik motor, mau aku naik angkot, mau aku jalan kaki. Biarkan jongos ini melakukan seperti apa yang Tuanku suruh. Tapi saudara, hari itu saya tahu bagaimana hati seorang budak yang melekat dalam hidupnya. Tabrakan, goncangan, gak pernah menggoyahkan. Mobil hancur, gak punya mobil, gak pernah menggoyahkan. Karena sekali jongos, tetap jongos. Dan sejujurnya itu adalah sumur warisan yang ada di dalam keluarga kita. Kita keluarga Bahtera. Tapi hari ini sumur itu tidak pernah kita gali karena paksaan. Kita hanya bisa gali dengan kerelaan. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sekali jongos, tetap jongos saudara. Semuanya sia, sekali jongos, tetap jongos. Kita ini cuma jongos-jongosnya Tuhan. Gak ada yang patut kita banggakan. Ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Sekali lagi katakan dengan hatimu, dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Dalam hati dan tinggalkan jalan hidupku yang semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini
di dalam darah kita. Gali sumur pengabdian. Ku telah mati dan tinggalkan. Dan sekali jongos, tetap jongos. Sekali budak, tetap budak. Sekali hamba, tetap hamba. Tuhan angkat kita tinggi, kita cuma hamba. Tuhan bawa kita ke bawah, kita cuma hamba. Katakan dengan lembut, hidup ini ku letakkan. Hidup ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah yang Kau. Sekali lagi katakan dengan hatimu, hidup ini ku letakkan. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti. Sekali lagi, hidup ini surga mendengar. Ya Kau padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, Engkau dengar setiap hati kami. Engkau tahu hati-hati yang rela untuk menjadi tawanan Roh-Mu. Bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, tapi kami lakukan ini karena love, karena cinta. Tuhan, hari ini kami terima warisan ilahi. Hineni Tuhan, sekali jongos, tetap jongos. Engkau angkat kami tinggi di tengah lawatan. Kami berkata kami cuma jongos. Engkau bawa kami di tengah didikan lembah demi lembah. Kami berkata kami cuma jongos. Hari ini Tuhan, biar Engkau impartasikan hati yang melekat padamu. Lebih dari apapun. Sebagai seorang budak karena cinta. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa saudara. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan semua hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami diangkat oleh-Mu lebih tinggi lagi Tuhan, sebelum kami berjalan lebih jauh bersama-Mu Tuhan. Malam hari ini biar Engkau yang perkuat setiap pondasi kehidupan kami Tuhan. Buat kami mengerti bahwa hidup kami semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami ambil keputusan untuk serahkan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebagai budak karena cinta. Biar kami mengabdikan diri kami untuk-Mu sepenuhnya Tuhan. Bukan karena paksaan. Tapi biar kami mengerti bahwa karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Biar malam hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tanggalkan setiap kasut-kasut kebenaran kami sendiri Tuhan. Tidak ada dasar untuk kami bermegah Tuhan. Karena semua adalah pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan.
Semuanya hanya karena anugerah dan kekuatan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebuah kehormatan Tuhan kalau Kau pilih kami sebagai budak karena cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang meteraikan setiap benih firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang terbuang dengan sia-sia Tuhan. Tapi semuanya tertanam dalam kehidupan kami. Berakar dengan sangat kuat. Membangun setiap fondasi kehidupan kami. Sampai kami dapat bertumbuh dan berbuah dengan sangat-sangat lebat. Meteraikan semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami juga mau mempersembahkan setiap korban ucapan syukur kami kepadamu. Mari berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biar kami tidak mempersembahkan dengan sebuah kebiasaan. Atau dengan sebuah keharusan saja Tuhan. Tapi biar kami mempersembahkan oleh karena dasar kami cinta kepadamu Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami. Berapa yang ingin Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah. Dan biar setiap korban ucapan syukur kami dapat memeteraikan setiap firman yang sudah Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Mari saudara-saudara bisa Engkau mempersembahkan di depan. Bagi saudara yang streaming, saudara bisa juga transfer ke nomor rekening yang sudah tertera. dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan jadilah tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita arahkan tangan kita ke setiap persembahan yang sudah ditaruh. Tidak berlimpah aku. Malam hari ini Tuhan kami bawa setiap korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap persembahan perpuluhan kami. Kami bawa setiap buah sulung kami Tuhan. Apapun korban yang kami letakkan saat ini Tuhan. Mari biar ini menjadi ungkapan cinta kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami benar-benar bersyukur. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terima setiap korban ucapan syukur kami ini. Dan biar Engkau yang membuka setiap tikap-tikap langit. Biar Engkau yang membuka Tuhan setiap pintu-pintu berkat di depan kami. Dan kami dapat nikmati setiap kelimpahan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan lumbu-lumbu kami akan terus terisi dengan penuh. Sampai melimpah-limpah. Dan bencana pemerahan kami akan terus meluap